Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Miladiah, dan ada rekan saya yang bernama Nova Wahyuni. Kami dari kelas C semester 6 jurusan Tadus Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami akan membahas materi tentang barisan dan deret. Sebagaimana video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 4. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan ya. Pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Indah Miladiah. Nah, kita bagi 4 materi. Yang pertama ada pengertian pola bilangan, barisan, dan deret. Yang kedua ada barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga ada barisan dan deret geometri. Dan yang keempat atau yang terakhir ada notasi sigma. Nah, kita ke pembahasan pertama, oke? Yaitu pengertian pola bilangan, barisan, dan deret. Nah, kita bahas barisan nih. Barisan adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut suatu pola bilangan tertentu. Suku umumnya dilambangkan dengan UN. Dengan keterangan N itu menunjukkan nomor urut suku-suku. Suku-suku suatu barisan merupakan pemetaan dari himpunan bilangan asli ke himpunan suku-suku barisan. Dengan UN sama dengan FN, dengan N merupakan A-nya itu angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Rumus umum untuk mencari suku-suku suatu barisan disebut pola bilangan. Nah, jadi kita udah ketahui ya barisan itu apa dan pola bilangan itu apa. Lalu deret itu apa? Oh, ternyata deret itu merupakan penjumlahan suku-suku suatu barisan bilangan. Dengan kata lain, jika U1, U2, U3 hingga UN adalah barisan bilangan, maka bentuknya itu bentuk deretnya itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN. Jadi tak terhingga gitu ya UN-nya. Jumlah N suku pertama dalam suatu deret dinyatakan SN. SN itu jumlah ya, S-nya itu jumlah, menunjukkan jumlah suku. SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN. Tak terhingga ya yang tadi. Selanjutnya ke pembahasan kedua, barisan dan deret aritmatika. Kita ke barisan aritmatika dulu. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi bedanya itu tetap. Misalkan beda dari suku pertama ke suku kedua itu bedanya 2, otomatis dari suku kedua ke 3 itu bedanya 2, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, gini, ada contoh, perhatikan penggaris ukuran 30 cm. Pada penggaris tersebut terdapat bilangan berurutan kan? 0, 1, 2, 3, 4, dan sampai 30. Setiap bilangan berurutan pada penggaris ini mempunyai jarak yang sama, yaitu 1 cm. Jarak antar bilangan berurutan menunjukkan selisih antar bilangan. Nah, bisa kita tulis U1, U2, U3, titik-titik UN. Atau A tambah B itu beda ya,
di koma A tambah 2B titik-titik A tambah N kurang 1 dikali B. Pada barisan aritmetika berlaku UN dikurangi UN min 1 sama dengan B, sehingga UN sama dengan UN min 1 plus B. Jadi ini tuh untuk menyatakan beda atau selisih dalam barisan. Rumus suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. Dengan keterangan UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda atau selisih, dan N itu banyaknya suku. Nah, selanjutnya ada suku tengah barisan aritmetika atau kita lambangkan UK. Barisan U1, U2, U3, titik-titik sampai UN tak terhingga gitu ya. Untuk N ganjil maka dapat dirumuskan UK sama dengan UN plus A per 2. Nah, untuk sisipan pada barisan aritmetika, jika di antara dua bilangan A dan UN disisipkan bilangan A sampai ke UN, maka setelah disisipi K bilangan, banyaknya suku pada barisan ada K plus 2 sama dengan N. Nah, jadi kita masukin aja UN kan umumnya rumus umum suku ke N itu UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Maka pada barisan baru berlaku UN sama dengan A tambah K plus 2 min 1 dikalikan B. K plus 2 nya itu dari yang ini ya, yang tadi, yang banyaknya suku pada barisan ada itu. Jadi si N itu diganti oleh K plus 2. Jadi 2 kurang 1, 1 ya. Jadi UN sama dengan A tambah K plus 1 dikalikan B. Nah, ada contoh nih. Contoh barisan aritmetika. Tentukan beda dari suku-suku di bawah ini. Ada 4, 7, 10, 13. Tentukan bedanya kan. Jadi U2 dikurang U1 bisa kayak begitu ya. Jadi U2 nya itu berapa? 7. U1 nya berapa? 4. Jadi 7 kurang 4 yaitu 3. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya 3 bedanya. Dan untuk soal yang min 10, min 6, min 2, 2. Kita hitung bedanya. U2 dikurang U1. Jadi min 6 ya, U2 nya dikurangin, U1 nya min 10. Jadi hasilnya 4. Jadi bedanya itu atau selisihnya itu 4. Contoh rumus suku ke N barisan aritmetika. Tentukan suku pertama beda dan suku ke-10 dari 4, 7, 10, 13. Kita langsung jawab. Jelas ya, suku pertamanya itu 4, bedanya itu U2 dikurang U1. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Dan untuk suku ke-10 kita menggunakan rumus UN. UN sama dengan A tambah N min 1 dikalikan B. N nya itu 10 ya. U10 sama dengan 4 ditambah 10 dikurang 1 dikalikan 3. Diperoleh 31. Jadi U10 nya itu adalah 31. Selanjutnya contoh suku tengah barisan aritmetika. Contoh, diketahui barisan aritmetika ada 3, 9, 15, 21, titik-titik 117. Tentukan suku tengahnya. Suku tengah itu kan tadi kita lambangkan UK ya. Jadi jawab UK sama dengan UN plus A per 2. UK sama dengan UN nya itu
117 ditambah A-nya itu atau suku pertama itu 3 per 2. Diperoleh hasilnya 60. Selanjutnya contoh sisipan pada barisan aritmetika. Diketahui deret aritmetika 4 tambah 8 tambah 12 tambah 16 tambah titik-titik. Hitung jumlah 25 suku pertama. Jadi jumlah itu S ya, SN. SN sama dengan setengah N dikalikan 2A plus N kurang 1 dikalikan B. Jadi kita tinggal masukin aja nih. S25 sama dengan setengah kali 25, A-nya itu 4 ya. Jadi 2 kali 4 ditambah N-nya itu 25 dikurang 1, B-nya itu 4. Diperoleh hasilnya 1300. Jadi jumlah 25 suku pertamanya itu 1300. Selanjutnya deret aritmetika. Deret aritmetika adalah bentuk penjumlahan barisan aritmetika. Jika U1, U2, U3, titik-titik UN adalah barisan aritmetika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 titik-titik UN merupakan deret aritmetika. Jadi kalau deret itu menggunakan tanda penghubung itu plus. Jika barisan koma, jumlah N suku pertama disimbolkan dengan SN. Nah, SN-nya itu setengah N dikalikan A ditambah UN, atau bisa juga SN sama dengan setengah N 2A tambah N-1 dikalikan B. Contoh, diketahui deret aritmetikanya itu 4 tambah 8 tambah 12 tambah 16. Sorry, ini yang tadi ya, maaf, kita bahas lagi. Hitung jumlah 25 suku pertama. Jawab, SN sama dengan setengah N dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Kita masukin aja angkanya dan kita peroleh hasilnya 1300. Maka jumlah suku pertamanya, jumlah 25 suku pertamanya itu 1300. Nah, langsung kita ke pembahasan ketiga, barisan dan deret aritmetika. Barisan baris dan deret geometri ya, kita sekarang pembahasannya. Nah, yang pertama ada barisan geometri. Misalkan suatu barisan bilangan adalah U1, U2, U3, U4, titik-titik U, N-1 dan UN. Barisan bilangan tersebut dikatakan barisan geometri jika nilai perbandingan untuk setiap suku ke N atau UN dengan suku sebelumnya UN-1 adalah tetap. Jadi kalau misalkan aritmatika itu selisih, ya beda selisih. Tapi kalau geometri ini perbandingannya, oke? Nilai perbandingannya itu disebut rasio. Jadi kalau di aritmatika beda atau selisih, dan jika di geometri itu rasio. Untuk mengetahui rasionya itu berapa, menggunakan rumus R sama dengan UN per UN-1, di mana R-nya itu tidak boleh 0 atau tidak boleh sama dengan 1. Misalkan suku pertama sama dengan A, rasio sama dengan R, maka U1, U2, U3, titik-titik UN. Dengan demikian, rumus suku ke N barisan geometri yaitu UN sama dengan AR-1. Rumus suku tengah barisan geometri. Suatu barisan geometri dengan N suku, N bilangan ganjil, maka suku tengahnya itu UK dinyatakan sebagai berikut. Jadi tadi kan kita bahas suku tengah itu UK ya. Di sini juga istilahnya masih sama UK, cuman beda rumus karena tadi aritmatika dan sekarang geometri. Nah, untuk mengetahui suku tengahnya itu menggunakan rumus UK sama dengan akar dari U1 dikalikan UN. Langsung ke contoh. Diketahui barisan geometri itu ada
2, 8, 32, titik, 8192. Tentukan suku tengahnya. Maka kita jawab A-nya itu atau U1-nya itu 2. UN-nya itu 8192. Langsung masuk rumus. UK sama dengan akar dari U1 dikalikan UN. Nah, U1-nya itu 2 dikalikan 8192. Diperoleh hasilnya 128. Jadi suku tengahnya itu 128. Selanjutnya, sisipan pada barisan geometri. Pada barisan geometri A, titik-titik sehingga ke UN disisipkan K suku. Pada barisan geometri baru, banyaknya suku adalah K plus 2. Jadi, UN sama dengan AR N-1. Jadi si N-nya itu diganti oleh K plus 2. UN sama dengan AR K plus 2 min 1. Maka UN sama dengan AR K plus 1. R sama dengan akar dari UN per A itu akar dari X plus 1. Di antara bilangan 1/4 dan 64 disisipkan 7 bilangan sehingga menjadi barisan geometri. Tentukan rasionya. Nah, menggunakan rumus yang tadi ya, yang barusan saja aku bahas. R sama dengan akar dari UN per A itu akar dari X plus 1. R sama dengan, nah, X-nya itu kan 7, UN-nya itu 64, dan A-nya itu 1/4. Kita tinggal masukkan 7 plus 1 itu 8, akar 64, 4-nya itu dijungkirkan ya, dikali 4. R sama dengan akar 256, itu akar dari 8, yaitu diperoleh hasilnya 2. Maka rasionya itu adalah 2. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nova Wahyuni. Silahkan. Bismillah, saya Nova Wahyuni akan Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Dan untuk R kurang dari 1, maka rumus N suku pertama dari geometri adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Contoh dari deret geometri. Tentukan jumlah deret geometri berikut. 2 ditambah negatif 1 ditambah 5 ditambah negatif 2
akan hasilkan Sn sama dengan 2 dikali 15.624 dari hasil operasi negatif 5 pangkat 6 dibagi negatif 6, maka akan hasilkan Sn nya sama dengan negatif 5.208. Lanjut ke deret geometri tak benda. Deret geometri tak benda yaitu dengan deret dari Sn sama dengan karena nilai dari karena R pangkat tak hingga. Jika R kurang dari 1, maka S tak hingga dikali A dikali suku ke N dan jumlah N suku pertama beberapa deret khusus. Deret bilangan asli. Yang pertama ada deret bilangan asli. Deret bilangan asli 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan tambah N dikurangi 1 ditambah N suku ke N menuju UN sama dengan akan menghasilkan UN sama dengan N. Suku N suku pertama akan dituliskan dengan Sn sama dengan 1 per N dikali N tambah 1. Contohnya diketahui deret bilangan asli 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah seterusnya. Tentukan suku ke 1000 dan jumlah 50 suku pertama. Untuk yang pertama adalah jawabnya UN sama dengan N. UN-nya itu U1000 karena yang ditanyakan adalah suku ke 1000 sama dengan 1000. SN-nya maka rumusnya 1 per N dikali N ditambah 1. S ke 50 suku ke 50 pertama. Berarti S50 sama dengan setengah dikali 50. N-nya diganti dengan 50 ditambah 1. N-nya diganti dengan 50. Kemudian 50 ditambah 1, maka Sn-nya akan menghasilkan 1275. Deret kuadrat N bilangan asli. Deret kuadrat bilangan asli 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai dengan ditambah N kuadrat. Maka suku ke N, UN-nya yaitu N kuadrat karena ini deret kuadrat. Maka akan dihasilkan jumlah dari N suku pertama rumusnya yaitu Sn sama dengan 1/6 N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Untuk contohnya yaitu diketahui deret kuadrat bilangan asli 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah sampai dengan N kuadrat. Tentukan suku ke 27 dan jumlah 10 suku pertama. Jawab UN sama dengan N kuadrat. UN-nya itu yang ditanyakan suku ke 27. U27 sama dengan 27 kuadrat. U27 akan menghasilkan 729. Sn sama dengan 1/6 dikali N tambah 1 dikali 2N plus 1. Nah ini tuh rumus dari jumlah N suku pertama dari deret kuadrat asli. Kemudian kita masukkan nilai dari 10 suku pertama yang ditanyakan.
S10 sama dengan 1/6 dikali 10 dalam kurung dikali 10 tambah 1 dikali 2 kali 10 tambah 1. Maka jumlah 10 suku pertama akan menghasilkan 385. Kemudian ada deret kubik n bilangan asli. Deret kubik bilangan asli yang kita ketahui kubik adalah pangkat 3. Nah, dari 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 sampai dengan n pangkat 3 atau dibacanya kubik, suku ke n, un sama dengan n kubik atau n pangkat 3. Jumlah n suku pertama dari deret kubik bilangan asli ini rumusnya Sn sama dengan 1/n setengah n dikali n pangkat n ditambah 1 dikuadratkan. Kurung siku setengah n dikali n tambah 1 kurung siku dikuadratkan. Contohnya, ketahui deret kuadrat asli bilangan asli 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 sampai dengan ditambah n pangkat 3. Tentukan suku ke-15 dan jumlah ke-5 dari suku pertama. Jawab. UN sama dengan n pangkat 3. Yang ditanyakan U15, maka U15 sama dengan 15 pangkat 3. U15 sama dengan 3.375, itu dari hasil pangkat 15 pangkat 3 akan dihasilkan, masukkan ke rumus jumlah n suku pertama deret kubik, yaitu setengah dikali n tambah 1 dikuadratkan. Ganti nilai n dengan 5. Setengah dikali 5 dikali 5 ditambah 1 dikuadratkan akan menghasilkan jumlah 5 suku pertamanya yaitu 225. Kemudian deret n bilangan persegi panjang. Deret bilangan persegi panjang 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 sampai dengan n dikali n tambah 1 itu akan menghasilkan suku ke n nya un sama dengan n dikali n plus 1, karena kan kita kalau persegi panjang kan sisinya nggak sama kayak persegi ya. Jumlah n suku pertama Sn sama dengan 1/3 n dikali n ditambah 1 dikali n tambah 2. Contohnya, deret bilangan persegi panjang dari 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah seterusnya. Tentukan suku ke-6 dan jumlah 6 suku pertama. Nah, masukkan ke rumus suku ke n. Un sama dengan n ditambah n dikali n tambah 1. Yang ditanyakan suku ke-6 berarti U6 sama dengan 6 dikali 6 ditambah 1 akan menghasilkan 42. Kemudian rumus jumlah 6 suku pertama, yaitu kita ganti n-nya dengan 6, masukkan ke rumus jumlah suku pertama. Akan dihasilkan 1/3 dikali 6 dikali 6 ditambah 1 dikali 6 tambah 2. Maka jumlah 6 suku pertamanya adalah 112. Kemudian deret kubik n bilangan asli. Udah ya tadi. Kemudian deret bilangan balok. Deret bilangan balok 1 dikali 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 4 ditambah 3 dikali 4 dikali 5 ditambah sampai dengan ditambah n dikali n plus 1 dikali n plus 2. Maka suku ke n nya dirumuskan dengan un sama dengan n dikali n tambah 1 dikali n tambah 2. Jumlah n suku pertama Sn sama dengan 1/4 kali n dikali n tambah 1 dikali n tambah 2 dikali n tambah 3. Contohnya, deret bilangan balok 1 dikali 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 kali 4 tambah 3 dikali 4 kali 5 sampai tambah dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 dan jumlah 15 suku pertama. Masukkan ke rumus suku ke n. Un sama dengan n ditambah n dikali n tambah 1 dikali n tambah 2. U10 n ganti dengan 10
10 dikali 10 tambah 1 dikali 10 tambah 2 akan menghasilkan suku ke-10-nya itu 1320. Kemudian 15 suku pertamanya akan dihasilkan dari rumus N suku pertama, 1/4 dikali 15 dikali 15 tambah 1 dikali 15 tambah 2 dikali 15 tambah 3 akan dihasilkan 18.360. Kemudian deret bilangan segitiga. Deret bilangan segitiga 1 ditambah 3 tambah 6 sampai ditambah setengah dikali N dikali dalam kurung N tambah 1, maka suku ke N dari deret bilangan segitiga ini akan dirumuskan dengan UN sama dengan setengah dikali N dikali dalam kurung N tambah 1. Untuk jumlah N suku pertamanya dirumuskan dengan Sn ditambah Sn sama dengan 1/6 kali N dikali N tambah 1 dikali N tambah 2. Contohnya, deret bilangan balok dari 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 tambah 15 tambah seterusnya, tentukan suku ke-10 dan jumlah N suku pertama. Jawab. UN sama dengan setengah dikali N kali dalam kurung N tambah 1. UN-nya kita masukkan ke sesuai dengan rumus, masukkan saja karena suku ke-10, jadi N diganti dengan 10 akan dihasilkan suku ke-10-nya yaitu 55. Kemudian jumlah 6 suku pertama, N-nya diganti dengan 6, masukkan ke rumus jumlah suku pertama, akan dihasilkan S6-nya sama dengan 56. Kemudian yang keempat terkait dengan notasi sigma. Notasi sigma, pengertian notasi sigma terlebih dahulu. Notasi sigma adalah suatu cara untuk menyatakan bentuk penjumlahan yang singkat dan dilambangkan dengan kayak M ke samping gitu ya. M ke samping, dibacanya itu sigma. Yaitu huruf Yunani pertama. Selain itu notasi tersebut juga berasal dari kata sum, yakni jumlah. Diketahui deret Sn sama dengan U1 ditambah U2 sampai dengan tambah UN. Jika data tersebut dinyatakan dalam notasi sigma, maka akan diperoleh sebagai berikut. Sn sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N, UI sama dengan U1 tambah U2 sampai dengan UN. Contohnya, diberikan barisan UN sama dengan 2N kuadrat kali 1, nyatakan dalam bentuk deret. Nyatakan jumlah 6 suku pertama dalam bentuk notasi sigma. Penyelesaiannya yaitu 1 ditambah 7 ditambah 17 ditambah 31 ditambah 49 tambah 71 tambah dan seterusnya. Maka Sn-nya akan menghasilkan sigma N sama dengan 1 menuju 6 dikali 2 pangkat 2 dikali N pangkat 2 dikurangi 1. Ini tuh kenapa bisa 1. Kemudian sifat-sifat notasi sigma. Sifat yang pertama, sigma N sama dengan 1 menuju K, dimana C sama dengan C tambah C tambah C sampai dengan tambah C sama dengan K X C untuk C suatu konstanta. Sifat yang kedua, sigma N sama dengan 1 menuju K, C dikali Fn sama dengan C sigma N sama dengan 1 menuju K dikali Fn. Pemindahan tempat doang ya, sebenarnya sama. Yang ketiga, sigma N sama dengan 1 menuju K dikali Fn ditambah Gn sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju K Fn ditambah sigma N sama dengan 1 menuju K dikali Gn. Yang keempat, sigma N sama dengan 1 menuju K dikali Fn sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju R
dikali Fn ditambah sigma n R tambah 1 menuju K dikali Fn, dimana yang kelima sigma n sama dengan R menuju S dikali Fn sama dengan sigma n sama dengan sigma n R tambah T menuju S tambah T dikali F dikali N min T. Yang terakhir ada sigma N sama dengan M menuju K dikali Fn ditambah Gn dikuadratkan sama dengan sigma N sama dengan M menuju K dikali Fn kuadrat ditambah 2Fn dikali Gn ditambah Gn kuadrat. Nah ini tuh diuraikan ya, dari F kali Fn ditambah Gn dikuadratkan itu diuraikan akan menghasilkan Fn kuadrat ditambah 2Fn kali Gn ditambah Gn kuadrat. Contoh dari masing-masing sifat dari notasi sigma. Contoh yang pertama untuk dimana sigma n sama dengan 1 menuju 3 untuk 2x 2 kali sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, maka akan menghasilkan 3 dikali 2 sama dengan 6. Untuk contoh yang kedua, yang bagian B, untuk sifat yang kedua di bagian B yang tadi, mana sigma n sama dengan 1 menuju 7 dikali 2 dikali n kuadrat min 1, maka diuraikan 2 dikali sigma n sama dengan 1 menuju 7, dimana n kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3 ditambah 8 tambah 15 tambah 24 tambah 36 ditambah 48 akan menghasilkan 2 dikali 134, yaitu sama dengan 268. Ini tuh 0 tambah 3 dan seterusnya itu dari n kuadrat dikurangi 1. Ketika n sama dengan 1 kuadrat 1 dikurangi 1 maka akan menghasilkan 0 dan seterusnya. Dimasukkan n-nya sampai dengan nilai 7. Untuk sifat yang ketiga, contohnya sigma n sama dengan 1 menuju 2, di mana 2n ditambah 2 sama dengan 2n dikali 1 ditambah 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 akan menghasilkan 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2. Ini mah kayak hasil dari operasi yang tadi ya, diuraikan dari hasil operasi yang bagian C, sifat yang ketiga, maka menghasilkan 10. Yang sifat keempat, bagian D, buktikan n sama dengan 1 menuju 9, mana 3 sama dengan sigma n menuju 1 sigma n sama dengan 1 menuju 4 kali 3 ditambah sigma n sama dengan 5 menuju 9 dikali 3. Untuk yang pertama kita buktikan dari ruas kiri. Ruas kirinya yaitu sigma n sama dengan 1 menuju 9, yaitu 3 kan, itu 3 berarti kita sesuaikan dengan sifat yang D. 9 dikali 3 akan menghasilkan 27. Ruas kanannya berarti dari habis sama dengan ya, sigma n sama dengan 1 menuju 4, mana 3 tambah sigma n sama dengan 5 menuju 9 kali 3 akan menghasilkan 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 15 akan menghasilkan 27. Diperoleh ruas kanan sama dengan ruas kiri, jadi sifat yang keempat itu terbukti benar. Untuk sifat yang kelima atau bagian E, buktikan bahwa sigma n sama dengan 2 menuju 7 dikali 2n sama dengan sigma n sama dengan 1 menuju 6 dikali 2 dalam kurung n tambah 1 sama dengan sigma n sama dengan 3 menuju 8 dikali 2 n min 1. Kita buktikan dari ruas kiri terlebih dahulu. Ruas kiri yaitu sigma n sama dengan 2 menuju 7, 2n sama dengan 2 sigma n
sama dengan 2 menuju 7 sama dengan menuju 7, N sama dengan 2 dikali 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, karena N nya sama dengan 7 ya, mulai dari 2, maka akan hasilkan 2 dikali 27 yaitu 54. Kemudian buktikan di ruas kanan. Ruas kanannya yaitu sigma N sama dengan 1 menuju 6, di mana 2 ditambah N tambah 1, 2 dikali N tambah 1 sama dengan 2 dikali sigma N sama dengan 1 menuju 6, akan menghasilkan N ditambah 1 sama dengan 2 dikali, ganti nilainya N tambah 1-nya itu dengan ini, maksudnya dalam kurung N tambah 1, nilai dari ininya diganti dari 1 sampai 6. Ketika N sama dengan 1 ditambah 1 maka menghasilkan 2. Jika N sama dengan 2 ditambah 1 akan menghasilkan 3 dan seterusnya. Maka akan menghasilkan 2 dikali 27 yaitu 54. Terbukti bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu sama. Terakhir, sigma N sama dengan 2 menuju 5 dikali X kurangi 3 dikuadratkan sama dengan sigma X dikali X sama dengan 2 menuju 5 kali X kuadrat dikurangi sigma X sama dengan 2 menuju 5, 6X ditambah sigma X sama dengan 2 menuju 5, 9. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita tuliskan terlebih dahulu demi disederhanakan. Sigma X sama dengan 2 menuju 5, X kuadrat dikurangi 6. Ini tuh dijabarkan ya, dipangkatkan. X kuadrat dikurangi 6. Sigma dikurangi sigma dikurangi 6. Dikurangi 6. Sigma X menuju 2 sama dengan 2 menuju 5 dikali X ditambah sigma X sama dengan 2 menuju 5 dikali 9. Akan dihasilkan yaitu 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi 6 dikali 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ditambah 4 dikali 9 akan menghasilkan, ini dioperasikan terlebih dahulu, akan menghasilkan nilai akhirnya yaitu 6. Kemudian ada menyederhanakan bentuk sigma. Dengan menggunakan sifat-sifat pada notasi sigma, kita dapat menyederhanakan bentuk sigma seperti contoh berikut. Sigma N sama dengan 2 menuju 7 dikali 2N kuadrat dikurangi 2N ditambah sigma N sama dengan 5 menuju 10 dikali N dikurangi 5 sama dengan sigma N sama dengan 2 menuju 7 dikali 2N kuadrat dikurangi 2N ditambah sigma N sama dengan 5 menuju 10 dikali N dikurangi 5 akan menghasilkan sigma N sama dengan 2 menuju 7 2N kuadrat dikurangi 2N ditambah sigma N 5 dikurangi 3 sigma menuju 10 dikurangi 3 dikali N ditambah 3 dikurangi 5 sama dengan sigma N menuju 2 N sama dengan 2 menuju 7 2N kuadrat dikurangi 2N ditambah sigma N sama dengan 2 menuju 7 N dikurangi 2 sigma N sama dengan 2 menuju 7 dikali 2N kuadrat dikurangi 2N tambah N dikurangi 2 menghasilkan sigma N sama dengan 2 menuju 7 dimana 2N kuadrat dikurangi N sama dengan dikurangi 2. Hasil dari penyederhanaan bentuk sigma yang tadi, sigma N sama dengan 2 menuju 7 dalam kurung 2N kuadrat dikurangi N dikurangi 2. Sekian presentasi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf, semoga bisa bermanfaat dan dipahami. Kami
Ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.